kolomnya kepisah-pisah, Kakak. Saya lihat punya Kakak itu kayak kesambung semua. Oh, itu kan filenya CSV. Seumpama teman-teman itu kadang ada Microsoft yang dia tuh udah otomatis apa ya, delimiternya, buat delimiternya tuh buat pemisahnya, koma itu langsung kebaca. Jadi langsung dipisah. Kalau itu kematikan dia nuku. Jadi dia nggak nyampur gitu. Dia Oh, nyampur, jadi, nggak pisah. oh iya, Kak. Jadi ini nggak Ya, masalah kan, Kak, kalau nggak kayak nggak punya Kakak. masalah. Baik, Yang Kak. penting .csv, oke? Okay? .csv. Tapi, Kak, ini Ah, saya download yang CSV, dia hasilnya nggak ada CSV-nya. Maksudnya kayak nama file biasa aja, file Excel biasa. oh, yaudah nanti kita coba aja. Cocoknya dia pakai yang mana, oke? Okay? Oke, Kak. File hasil Excel. Tadi gimana ya? Oh, hasil Excel ya. Itu cuman tinggal perono aja. Dari salah satu file, ini di copy paste aja salah satunya. Habis itu tinggal diganti nih, di rename. Nah, di rename tulis hasil ETL. Ada lagi? Oke, sip. Oke, selanjutnya udah kebuka semua kah Keniminya? Oke, udah ya. Selanjutnya teman-teman bisa Loading Kak, loading Kak. Oke. Sambil nunggu teman lainnya, teman-teman bisa buka create a new workflow. Kita tambah project baru. Kita tulis ETL. Karena aku sudah ada, jadi aku tambahin apa ya namanya? 2026. Karena aku sudah punya ya sebelumnya. Teman-teman bisa tulis ETL saja atau ETL 2026 atau ETL underscore nama juga boleh. Senyamannya saja. Sudah sampai sini? Oke. Setelah kita udah buat namanya, langsung klik create. Nih. Set. Oke, nanti bakal begini dia tampilan awalnya. Sampai sini ada yang ketinggalan? Yang ketinggalan ngomong aja. Bakal dipandu ulang. Sampai sini ya. Kalau nggak ngomong angkat tangan gitu. Di situ kan bisa angkat tangan. Ya, silakan Oswit, violin. Oh ya, boleh. Silakan. Untuk violin, kenapa violin? Masih loading Kak nih Oh krimennya. ya. Sambil nunggu. Kak, nama filenya apa tadi? Nama file Yang apa di itu? Kinime Oh, yang di Kinime. workflow-nya. ETL saja. Tapi Oke. biasanya udah ada, kalau misalnya udah ada sempat buat file ETL, bisa ditambahin underscore apa 2026. Kalau dari aku juga udah ada, jadi kita pakai ETL underscore 2026. Kita punya aku filenya. Harus ada Oke. ETL, oke? Ya. Ada lagi, teman-teman? Ada Agil, Mbak, ada Agil. Oh, ya sudah. Iya. Oh, nggak makan loh ya? Oh, iya, Mbak. Ini Agil, ya. Puasa, Agil, salah. Saya. Iya, Mbak. Sebelumnya, mohon maaf, teman-teman.
Selanjutnya sudah buka file ini, teman-teman bisa klik note nih yang bagian kiri. Nah, ini sampai muncul seperti ini. Terus bisa buka CSV Reader. Bisa buka. Klik, teman-teman bisa cari. Kalau misalnya nggak ada ya di anunya, di search all note ini teman-teman cari CSV. Nih, CSV Reader. Oke. Sampai sini sudah? Kalau misalnya filenya Excel, teman-teman pakai yang Excel Reader yang ini. Nih, Excel Reader yang ini. Seumpama filenya Excel. Mungkin aku contohin juga ya, aku contohin di sini. Ini buat file CSV yang Excel Reader, barangkali ada yang download. Nah, setelah itu, nah, pertama kita praktik di CSV Reader dulu. Teman-teman bisa klik configure. Oke. Nah, sampai muncul begini, kita lihat dulu ada yang bisa di tapi nggak ada sih. Langsung apply aja. Oh ya, ini teman-teman apa tuh? Kenimenya udah baru atau yang masih yang lama, teman-teman? Jadi aku bisa menyesuaikan Yang lama. lama ya. Kalau kalian tampilannya di samping gini nggak? Iya sama. Sama ya Kak. Oh, sama. Oh, tadi soalnya punya Bu Wisnu udah masih yang lama tadi. Oke, selanjutnya teman-teman bisa klik buat cari file yang tadi. Pertama kita cari file yang company. Di mana tadi taruh? Oke, yang company, terus choose file. Sudah sampai situ? Oke, pastikan kalau misalnya filenya CSV, pastikan kolom delimiternya itu koma atau titik koma, tergantung dari apa sih maksudnya versi CSV kalian. Biasanya kok ada yang titik koma, ada yang koma. Oke, selanjutnya langsung apply and execute aja. Apply and execute. Nah, sampai dia berwarna hijau. Kak, boleh diulang nggak Kak bagian yang tadi Kak? Oke, saya ulangin ya. Pertama, kan tadi udah dapat nih CSV Reader. Klik CSV-nya. Nah, klik note-nya, maksud saya notation-nya, diklik. Habis itu pada kita fokus ke kanan, fokus ke sini. Iya. Fokus ke kanan. Cari filenya. Ya. Kak, kok saya nggak ada yang sebelah kanan Kenapa gitu ya, tipis? Kak? Yang sebelah kanan diklik itu di dua saya kali, nggak ada. dua kali coba. Adanya gimana? Pop up gitu, Kak. Oh ya, kalau pop up sebenarnya sama aja, itu berarti versi yang lama. Dia cuman ya kurang lebih aja sebenarnya. Oke, jadi makasih Kak. kalau misalnya pop up sama cari datanya di search itu, ya sama aja. Cari data yang company, masukin yang company, habis itu choose file, udah kepilih company, dipastikan udah delimiternya koma, terus apply. Sudah? Kalau teman-teman pencet itu notnya, dia bakal muncul kayak gini datanya. Ada company ID, company name, location, industry, years, revenue, profit margin. Ada yang beda hasilnya? Oke, sama semua berarti ya. Oke, langkah selanjutnya ini sama.
teman-teman cari lagi CSV Reader. Berarti CSV Reader-nya kita buat 2, teman-teman. CSV Reader-nya kita buat 2. Siapa itu? Kak, kalau Silakan. yang Excel Reader itu gimana, Kak? Oke, sebentar ya. Oh Kita iya, Kak. yang CSV dulu, habis setelah ini langsung kita ke Excel. Oke. Oke, Teman-teman Kak. yang CSV Reader, balik lagi sama bedanya ini filenya saja. Filenya tadi kan company, selanjutnya adalah transaction. Cari filenya, habis itu ETL transaction, apply and execute ya kalau bisa. Nah, nanti bakal muncul hasilnya yang seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya untuk yang Excel. Excel semua kurang lebih saja Excel ini. Untuk Excel. Ya, bahasa aku download dulu datanya. Suaraku masuk gak sih? Kok dia aku jarang aja. Oh, Kakak, kata teman saya itu katanya saya pakainya kelihatannya emang Excel tapi katanya CSV. Jadi ya itu dicoba dulu. Iya, Oh, Kak. berarti ada yang Excel kah? Kalau ada yang Excel ya aku praktekin juga. Excel sebenarnya sama aja dasarnya. Filenya udah ada tadi kan, udah aku download. Misalnya pakai Excel, nah tinggal cari datanya tadi di mana, di download. Terus filenya itu yang Excel. Oh, ini dia. Sama transaction company, kita masukin aja. Choose file. Terus delete pengaturannya. Embedded rows, skip embedded columns. Oke, ini udah bagus pengaturannya. Langsung apply and execute. Sama saja hasilnya. Tuh. Oke, baik, Kak. Terima kasih. Ya, sama. Aku sama. Oke, kenapa? Ada yang bertanya lagi? Silakan. Kak, bisa ulang pas itu Kak? Nginput filenya Kak ke CSV Excel Reader-nya itu. Oh, cara nyari note-nya lah. Atau inputnya saja? Iya, betul Kak. Oh ya. Oke, pertama itu teman-teman udah pencet CSV-nya. Set, muncul nih. Yang kanan ini, CSV Reader atau muncul pop-up biasanya. Pop-up atau CSV Reader kayak gini. Nah, setelah muncul seperti ini atau pop-up-nya, teman-teman cari yang bagian search, cari ini yang di search. Kita bakal cari file yang harus kita pakai gitu. Yang harus diambil tuh file apa aja. Dan kan tadi aku sudah minta buat file company, file transaction, dan file kosongan hasil ETL itu dalam satu folder yang sama. Nah, teman-teman bisa masukin itu. Terus pilih company. Jadi yang pertama itu company dulu. Di choose file. Kemudian pada kolom delimiter yang ini, nih, kelihatan? Itu pastikan koma atau titik koma, tergantung sama versi CSV kalian. Setelah itu apply and execute, dipencet, nanti bakal jadi warna hijau dia, sampai hijau. Terus bisa deh, hasilnya bakal seperti ini. Di tabel bawah, file table, company ID, company name, location, industry, employees, founder years, revenue, and profit margin. Sampai sini udah? Dari siapa tadi? Oke, aman-aman Kak. Oke, aman. Nah, selanjutnya mungkin teman-teman sedikit asing nih. Kenapa kita pakai dua file?
Sedangkan yang kita praktekkan untuk di project atau tugas kalian itu adalah satu dataset. Nah, jadi ini buat ngasih tahu kalian kalau misalnya buat kasus beberapa dataset kalian atau beberapa tugas kalian yang datasetnya itu ada 2. Syarat untuk bisa menggunakan cara ini itu ketika dataset tersebut memiliki premier key yang sama, yang bahasanya berhubungan gitu, yang bisa nanti digabungkan, dijoinkan. Oke, selanjutnya ketika sudah memenuhi hal tersebut kita bisa pakai cara ini. Pertama teman-teman cari di bagian search all nodes ini, cari joiner. Dia bentuknya kayak gini nih, joiner. Cari yang seperti ini bentuknya. Ada lancip kayak ikan. Ya kayak gitulah bentuknya. Habis itu selanjutnya yang panahnya CSV Reader masuk taruh di belakangnya, hubungkan ke joiner yang atas. Dibolak-balik juga nggak apa-apa sebenarnya, tapi ya biar cantik saja bentuknya. Dan untuk file yang selanjutnya juga dihubungkan juga. Ntar mungkin ini. Oke. Nah, setelah kedua file ini udah dihubungkan, teman-teman bisa klik joiner. Joinernya diklik. Sudah? Biasanya ini ada masalah pada pembacaan data. Nanti kita coba lihat dulu, ada yang punya masalah atau enggak. Kita lihat. Sudah teman-teman, udah diklik. Terus fokus ke kanannya lagi. Pada match kriteria ini biarin saja all of the following. Kemudian kriteria pertama atau bahasanya, jadi kriteria ini teman-teman itu yang bakal menentukan berapa data yang bakal kita munculkan pada joiner. Atau bahasanya seberapa banyak sih data yang punya hubungan gitu. Patokannya ya kita dari sini. Patokan pertama atau kriteria pertama kita masukin company ID, karena dari kedua data ini yang sama itu hanya company ID. Bisa dimasukin company ID untuk yang top input. Kemudian ini ada 2 kasus untuk yang kedua. Untuk yang bawah ini ada 2 kasus. Kalau teman-teman ada company ID, maka yang dimasukin company ID. Seperti ini. Namun ada beberapa kasus yang tadi di praktikum yang pagi tadi itu tidak ada company ID. Teman-teman bisa masukin row ID. Kita masukin company ID saja ya. Contoh yang benar. Setelah itu, kalau misalnya teman-teman mau buat aturan lagi atau pengen buat file yang sama itu harus ada ininya berdasarkan ini. Nah, misalnya berdasarkan variabel apa, teman-teman bisa tambahin add matching criterion. Stop, salah ngomong. Itu habis nanti masukin kayak tadi. Apa sih yang mau disamakan? Apa sama apa? Semua bisa nggak sih? Ininya company name, ininya company ID. Bisa, tapi nggak ada hasilnya. Karena company name itu datanya berupa string, sedangkan company ID itu berupa integer, atau di sini varchar biasanya bentuknya, tapi di sini integer karena hanya angka seperti itu. Oke, nanti biarkan saja join column by. Ini kalau string representation ini nanti dia malah cuman value-nya bentuknya bakal jadi string semua. Jadi kita pakai ini aja, value and type, dia bakal menyesuaikan value sama tipenya. Kalau value-nya angka, maka tipenya jadi integer atau float gitu. Kalau misalnya tipenya berupa kata-kata, maka jadi long text kah, atau dia tipenya bakal string gitu. Disesuaikan saja. Kemudian untuk include in output, ini matching row saja.
karena kita mau ngambil nilai tengahnya saja. Apa sih bahasanya? Irisan tengah. Ini irisan ya. Tuh. Setelah itu, pada output column, teman-teman bisa milih ini yang mau dimunculkan apa. Karena tadi company ID itu di kedua data itu ada, teman-teman bisa hapus di salah satunya. Kalau aku mungkin nggak masukin yang di bagian data yang atas tadi, datanya company. Ini pindah ke sebelah, diklik 2 kali saja, diklik gitu. Nanti bakal pindah ke exclude. Jadi dia nggak bakal masuk ke data kita nanti. Sudah? Bisa dibuat pengaturan seperti ini. Jadi aku jelasin lagi, kalau misalnya data output ini, exclude itu artinya tidak menampilkan, atau dalam artinya nanti pas kita masukkan itu di joiner nggak akan ditampilkan. Jadi kan teman-teman bisa milih. Nah, jika kasusnya teman-teman sudah punya KPI, teman-teman bisa nentukan nih, mana sih yang mau teman-teman masukin gitu. Jadi include dan exclude ini bisa ditentukan sama KPI atau dari variabel data. Kalau misalnya ada data yang menurut teman-teman nggak perlu dan tidak diperlukan informasinya, bisa digitukan saja, tidak perlu ditampilkan. Oke. Yang ini karena tadi kita butuh company ID ya, udah kita pindahkan jadi ini saja yang awal. Yang bawah kita biarkan saja include semua. Selanjutnya ini pastikan sama semua, Aban custom suffix do not execute begini. Terus apply and execute sampai warnanya hijau dan outputnya itu akan jadi mana tadi? Nih, 19 kolom. Nih, 19 kolom. Dan 400 baris. Ada yang berbeda? Oke, silakan. Siapa itu? Kak, punya saya nggak ada datanya. Oke, mungkin bisa share screen. Silakan. Silakan share screen ya. Atau apa harus hide dulu? Oke, silakan. Gitu Kak, dia nggak muncul datanya. Coba buka di join-nya, di kanannya tadi. Konfigure ya. Oh, coba ke kanan, geser ke kanan. Yang ngomongnya ya. Oh ini Kak, apa dia masih yang lama? Oh, coba klik di ya, di joinernya diklik. Ya itu di pengaturan itu. Diklik 2 kali, joinernya. Tek. Udah Kak, tapi di share screen nggak muncul. Muncul di layar saya doang. Kamu entire screen seharusnya, jadi aku bisa ngelihat. Oh iya Kak, bentar Kak. Kok tidak terlihat. Mungkin kalau teman-teman yang sama kasusnya bisa dilihat ya, berkali sama. Sudah Philip? Kak, bentar keluar dari Google Meet yang di laptop. Ya, siapa lagi tuh? Rafli. Iya, kenapa Rafli? Kak, boleh nanya nggak? Yang Boleh. tadi kenapa criteriationnya itu harus company ID sama value and type ketinggalan? Mau nyatet. Oh, value and type. Kenapa? Biar nanti outputnya itu menyesuaikan antara value-nya. Misalkan value-nya ini berupa angka nih, 1, 2, 3. Nah, maka type-nya akan disesuaikan jadi integer gitu. Ya, ini kan compare value in join column by. Ya, menyesuaikan. Bakal menyesuaikan. Kalau misalnya
isi datanya itu berupa tulisan atau kata-kata, maka tipenya bakal disesuaikan. Tipenya jadi integer atau jadi string gitu. Misal long text, isi datanya long text, maka tipenya jadi string gitu. Jadi dia bakal sama aja. Cuma kalau teman-teman nanti malform yang pakai yang pilihan lainnya, yang string, maka yang ditambahkan jadi string saja bentuk datanya. Atau bahkan outputnya itu malah jadi string. Atau mau kita coba ya. Anu Kak, Hmm? jadi itu cuma menyesuaikan hasil dari outputnya kah? Supaya satu tipe data yang sama. Bukan satu tipe Kalau data. yang Oh, maksudmu yang mana nih? enggak sama. Oh ya udah. Kalau yang matching rows itu Matching rows. Ntar. yang beririsan itu loh Kak, yang ada diagram beririsan. Jadi kalian tahu yang di matematika tuh nggak? Namanya apa sih? Aku lupa tuh yang irisan-irisan itu. Nah, jadi kalau misal teman-teman ambil yang left unmatched row, oke, itu nanti outputnya itu bakal apa saja data yang ada di company ID tapi tidak ada di transaction. Gitu. Tapi seharusnya nggak ada hasilnya karena semua yang di company ID itu pasti ada di transaction. Atau sebaliknya, seumpama teman-teman pakai yang di right unmatched row, maka yang dimunculkan itu adalah apa saja data yang ada di transaction tapi tidak ada di company ID. Dalam artian tidak ada keterikatan atau tidak ada ID company yang sama. Dengan catatan semuanya itu didasari atau tidak ada hubungan atau ada hubungannya tergantung dari premier key-nya. Karena kita premier key-nya adalah company ID, maka kita fokus sama company ID. Sampai sini paham? Untuk Rafli? Oh, berarti yang criteriation itu buat nentuin primary key-nya aja kah? Ya, premier key-nya saja. Bukan yang premier key-nya sih. Jadi yang punya hubungan aja. Seumpama beda nama, kan ada yang namanya company ID, ada namanya ID saja, ada mungkin komponen profile, company apa. Jadi itu tergantung sama datanya aja, variabelnya itu apa aja isinya. Oke, mungkin langsung violin. Nanti kalau Rafli mau tanya bisa di setelah ini ya, setelah violin. Ini udah. Oh, oke. Coba ke bawah, violin. No, oke. Bentar. Kata saya, bentar. Nah, left table. Ini hapus aja satunya. Satunya dihapus. Yang bawah itu yaitu hapus. Remove. Nah, ini company ID. Coba ke bawah lagi. Ini udah lagi ke bawah. Oke. Right sudah, oke. Split join result into multiple tables. Oke, lanjut. Coba, oke. Tadi tuh udah kayak gitu, nggak muncul dia. Oh, udah kan? Udah Kak, terima kasih. Hai. Ada lagi Rafli yang mau tanyakan? Udah. Oke, kalau gitu. Oh ya, ini aku mungkin ngasih tahu teman-teman dulu sebelum nanti teman-teman nggak nyatat sama sekali. Jadi nanti itu praktikum ini kayak biasa ya, namanya kalau di mata kuliahnya Bu Wisnu pasti ada apa namanya itu? Ada tugas praktikum tuh. Jadi yang deadline-nya tuh hari ini juga gitu. Nanti bisa di screenshot lah tahap-tahapannya. Oke. Langsung aja aku sorry kelihatannya. Oke, setelah tahap tadi teman-teman ada yang Oke, selanjutnya setelah sudah teman-teman joinerkan,
Kan kita udah punya data nih, sedangkan kita nggak tahu nih, kira-kira datanya ini ada missing value nggak sih? Teman-teman pastikan dulu ya datanya. Dilihat, oh datanya ini takutnya ada missing value. Jadi teman-teman kita cari apakah ada missing value atau tidak. Ingat ya, datanya ini ada 400 kolom, 400 baris atau 400 record. Itu yang jadi patokan kita. Kalian teman-teman bisa cari di search all notes ini, cari missing value. Missing value. Nah, ini dia. Set. Missing value. Oke. Tidak. Oh, ada yang mau teman-teman. Oh, berkait. Oke. Setelah itu hubungkan joiner dengan missing value-nya. Not missing value. Nanti bakal muncul tuh di kanannya seperti ini. Oke. Ada kadang munculnya pop up. Yang pop up, yaudah, apa-apa. Nanti dia bakal ada kata treatment by data type. Teman-teman mau, jadi treatment by data type ini, jadi kita bakal lakukan tindakan apa? Jadi ditanya sama komputer, kamu mau lakukan tindakan apa terhadap data yang missing value? Jadi, seumpama seumpama ada missing value, maka data tersebut kita mau apakan? Seumpama kita nggak kita apa-apakan, ya udah bakal gitu saja. Bakal tetap ada missing value-nya, seumpama ada data yang missing. Sehingga kita bisa lakukan apa yang mau kita lakukan terhadap data tersebut. Fokus pada masing-masing tipe data. Oke, pertama untuk tipe data string, teman-teman pilih most frequent value. Jadi, most frequent value ini adalah ketika ada data yang missing, maka data tersebut akan diisi atau akan digantikan dengan data yang paling banyak kata-katanya muncul di kolom tersebut. Atau biasanya gini, jadi di kolom tersebut banyak deretan data yang sama nanti akan dimasukkan ke kolom yang kosong ini, ke baris yang kosong. Seperti itu. Kita pakai most frequent value untuk string. Kemudian untuk yang number, integer, ini teman-teman masukkan rounded mean. Jadi mungkin ada yang bertanya, apa sih bedanya rounded mean dengan mean? Jadi mean itu kan rata-rata. Nah, untuk rounded mean itu adalah rata-rata yang dibulatkan. Jadi seumpama hasilnya koma, itu akan dibulatkan. Seperti itu. Jadi karena integer ini bukan tipikal data double. Double itu artinya biasanya data koma, float biasanya. Nah, itu kita bulatkan saja. Rounded mean. Kemudian untuk yang long integer, teman-teman bisa pakai mean saja atau mau pakai rounded mean juga boleh, tapi kita samakan saja ya. Kita pakai mean. Kemudian untuk number yang float atau koma sama kita pakai yang mean. Oke. Setelah itu apply and execute. Selesai. Sampai sini ada ditanyakan atau ada yang belum? Mungkin. Sudah semua ya? Oke. Nggak ada number float ya kalau di versinya. Kalau nggak ada number float biasanya bentuknya double. Double ada double? Ya gitu. Berarti versinya masih pakai versi yang lama itu. Tapi sama saja intinya. Jadi kalau misalnya nggak ada float biasanya gantinya datanya double. Bahkan kalau versi lama itu dia itu bisa ngambil data yang berupa date and time. Tapi nggak tahu ada nggak yang kasusnya ketarik datanya. Seharusnya belum ada ya, karena
di sini tadi data date and time itu masih berupa string seharusnya. Oke. Ada yang ditanyakan atau ada yang belum selesai? Kesulitan gitu? Bisa angkat tangan ya. Kak, nggak izin. Oke, silakan. Ini kalau filenya ini harus CSV Kak. Kalau Excel SX nggak bisa. Bisa. Kalau Excel pakai yang di sini. Oke, mungkin aku contohin juga kali ya. Kalau Excel sama saja sebenarnya caranya. Sebentar ya, aku carikan dulu joiner. Tapi bedanya di sini ya, apa namanya? Readernya. Kalau CSV kan pakai CSV reader. Kalau Excel dia pakai Excel reader. Tapi untuk tahapan selanjutnya itu sama semua. Tetap company ID, tuh kan, sama company ID. Dan lainnya sama aja. Ini kita tekan apply and execute, nah kan sama atau hijau. Misalnya missing value, yaudah kita tinggal masukin aja. Missing value. Nah, ini sama pengaturannya. Most frequent value untuk yang anu. Nah, cuman teman-teman, ketika data teman-teman itu berupa Excel, jadi dia tuh punya kelebihan tersendiri teman-teman. Jadi kalau di Excel, itu tuh data terbagi menjadi beberapa tipe. Lebih banyak tipenya. Karena Excel tuh dia udah otomatis. Kalau datanya berupa waktu, akan dijadikan waktu. Kalau datanya berupa number, ya udah jadi number gitu. Berbeda dengan CSV yang dia cuma bagi jadi 2 data, yaitu data berupa string dan integer. Jadi itu ya yang berbeda untuk, tapi untuk pengerjaan tetap sama, cuma dia lebih khusus saja. Ini mungkin aku kasih tahu juga, kasih contoh. Ini datanya karena dia Excel nih, ada date, ada boolean, seperti itu. Mungkin kalau yang sama Excel bisa ngikutin cara yang ini. Untuk date ini lebih enak apa ya? Karena kita nggak pengen hapus data, jadi kita mungkin pakai yang waktu next value-nya aja ya. Kemudian untuk boolean kita bisa lakukan main saja, lebih nyaman. Terus apply and execute, sama saja. Ada yang ditanyakan teman-teman? Entah itu yang pakai Excel atau yang pakai CSV? Kak, berarti yang missing value ini nggak ada kan Kak? Data yang missing value? Oke. Untuk missing value-nya ada atau tidak? Ya kalau misalnya teman-teman tadi, misalnya di pada missing value ini, teman-teman masukin untuk treatment-nya di remove row, remove baris. Coba tes ya. Kita remove row. Jadi itu kan yang kita lakuin kan. Ada nggak sih missing value-nya? Seumpama dia pakai remove row, maka kita tindakan yang dilakukan itu adalah menghapus data atau menghapus baris ketika ada missing value gitu. Tapi karakternya kita udah lakukan treatment kan atau tindakannya. Untuk string kita kasih nilai modus atau most frequent value, terus number integer kita pakai rounded mean atau rata-rata yang dibulatkan. Untuk number long, integer long itu kita pakai rata-rata, dan float itu kita pakai rata-rata. Sehingga seumpama ada missing value itu langsung diisi missingnya dengan nilai-nilai yang sudah kita tentukan tadi, seperti itu. Gimana? Sampai situ paham? Paham. Oke. Paham Kak. Selanjutnya kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu adalah lihat datanya. Jadi untuk tahap selanjutnya teman-teman, kita tuh nggak bisa asal tentukan aja kita mau ngapain nih. Kita lihat datanya, ada nggak yang nggak sesuai. Jadi sebenarnya udah ada yang nggak sesuai ya. Kan tadi aku sempat tuh mention kalau misalnya CSV itu cuma bagi data menjadi 2. Yang pertama string, yang kedua adalah integer. Berarti ada data yang tidak sesuai gini karena tidak terbaca sesuai dengan tipenya atau jenis datanya. Kita cari, ada tidak? Seharusnya ada ya. Oke, ini dia. Finance transaction date. Nih, kalau teman-teman lihat ada transaction date di kolom kalian?
di sini maksudnya. Nih. Bagian sini. Nah, itu mana? Oh, ini salah, yang ini ya. Itu dia transaction date-nya, tipe datanya masih berupa string. Nah, karena masih berupa string, kita lakukan namanya pengolahan data. Kita olah lagi, kita transform datanya agar bisa sesuai. Oke. Karena tadi yang masalah di data, karena berupa string, teman-teman bisa cari not string to date time kalau usah, date and time. Nih, notnya seperti ini, string to date and time. Tinggal dihubungkan ke missing value tadi. Kita add comment ya. Sudah? Jadi ini dilakukan karena data transaction date dibaca atau terbaca tipe string. Ini ya catatan ya. Jadi string to date and time itu dilakukan karena ada data transaction date dibaca tipe data string, sehingga dilakukan string to date time. Oke, setelah itu teman-teman bisa pencet string to date time-nya sampai di kanannya ada. Selanjutnya ini biarkan saja ini ya, yang pada execute dan include ini masukkannya semua. Pada input format di sini teman-teman masukin saja sesuaikan dengan format yang teman-teman inginkan. Bukan sesuai sih, lebih ke tepatnya itu format di data teman-teman tuh apa sih? Karena tulisannya input format. Itu format yang ada di teman-teman tuh apa aja? Lebih tepatnya format di data teman-teman yang teman-teman punya itu strukturnya gimana? Sesuaikan ya. Kalau misalnya pakai yang miring, berarti kasih yang miring. Kalau yang kayak gini, yang garis-garis gini, apa tuh? Yang tahun, bulan, tanggal, pakai yang gitu. Ya, ada yang bertanya tuh kayaknya tadi. Siapa? Kak Gil, maaf, boleh ulang dari ini nggak? Configure. Oh, configure. Oke. Jadi setelah kita pencet, nanti akan muncul string column untuk yang pertama. Nah, itu teman-teman nggak usah apa-apakan, nggak usah di apa itu namanya? Bentar loh. Oke. Jadi pada tahap ini teman-teman pindahkan semua. Maaf, tadi ini karena beda versi sama yang tadi aku pakai. Oke. Pada file teman-teman di sini suruh masukin file mana yang mau teman-teman ubah, yang awalnya string menjadi data berupa tipe date and time. Masukin transaction date yang ini. Sama udah seperti ini. Oke. Kemudian teman-teman masukkan input format ini, nggak usah biar aja nih ya, English Indonesia ini insya Allah udah sama semua ya di Indonesia. Terus input format. Jadi input format ini adalah kita nggak bisa sesuka kita, nggak bisa kita sesuka kita untuk ngisi input format ini. Biasanya Knime, terutama versi terbaru karena udah ada AI-nya, jadi untuk Knime itu dia tuh biasanya udah langsung baca, oh data date time-mu tuh seperti ini loh yang kamu tuliskan di datamu. Jadi aku input datanya berupa tahun, bulan, dan tanggal. Seperti ini formatnya yang nanti diinput oleh kolom transaction date. Oke, sudah? Setelah itu langsung aja apply and execute. Setelah apply and execute, teman-teman lihat data transaction date-nya tadi.
seharusnya udah berubah menjadi date. Nah, ini dia. Sama ini ya. Saya udah jadi date. Ada yang beda? Ada yang malah jadi yang lainnya? Silakan angkat tangan. Ada yang punya masalah? Ada yang punya masalah. Semuanya punya masalah. Punya sampai kuning. Oh, mungkin coba bisa tolong di share screen saja. Biasanya kalau kuning itu karena datanya nggak ada. Silakan ya di share screen untuk siapa tadi? Karian. Oke, bisa dipencet, dikonfigurkan. Aduh, ini entire screen kah? Atau cuman nampilin aja? Nampilin Kenime? Bentar. Udah muncul kah? Udah. Oke, date and time. Oke, itu itu pada date format yang itu tuh ya, itu tuh. Cari yang tahun, Dia bulan dan tanggal. ini ya? Ya, coba itu dulu. Nah, date and time. Coba ganti neotipnya jadi date saja. Nah, coba tes dulu. Masih kuning? Oke, coba pencet lagi. Itu udah date. Coba tadi itu. Seharusnya dia cuma tahun, bulan, tanggal. Bisa scroll ke bawah, date and time itu tadi. Ya itu tadi. Yang date, yang format. Coba ke atas. Bentar. Ini. Oh, ke atas lagi. Oh, ini udah paling atas deh. Coba ke bawah. Lagi. Itu tuh. Oh. Ya. Oh, udah. Oke. Teman-teman, ada kendala yang lainnya? Kalau ada kendala silakan ya. Oh, violin, kenapa saya, violin? Oh. Siapa dulu nih? Eja dulu ya. Bagian joiner yang kalau misalnya pakai Excel Reader ini disetelnya kayak apa? Oh, joiner, Excel Reader. Setelahnya sama aja ya untuk Eja. Ntar, aku tadi ada kalau nggak buat. Ini dia. Kalau ya aku belum mana ya, belum share screen, ntar share screen. Kelihatan nggak? Ja. Kelihatan, Bang. Itu joiner. Saya sama saja untuk Excel. Dia untuk kriterian 1 company ID yang ini. Company ID, terus ini juga company ID sama aja. Value and type sama semua sih sebenarnya, nggak ada yang beda. Dikeluarin company ID-nya untuk di dataset company. Kemudian yang lainnya ini masukin semua. Terus apply and execute. Nggak ada pengaturan lainnya. Dia pengaturan itu cuman pada kriteria saja. Sama. Terus apply and execute. Sudah? Oke, sudah, Bang. Terima kasih. Oke, sama-sama. Teman-teman, ada yang ditanyakan lagi? Date untuk string to date and time. Oke, string multiplication. Oh, ya udah sama aja sih. Oke, teman-teman. Selanjutnya, tadi mungkin aku ada salah dikit ya urutannya, tapi nggak masalah karena sebenarnya itu cuma beda di tahapnya saja. Selanjutnya teman-teman, kita bisa cari variabelnya ini. Kita akan memanipulasi string. Jadi string manipulation itu dilakukan ketika suatu data itu memiliki record atau memiliki
row-nya, isinya itu perbedaan antara huruf kapital sama yang non kapital, huruf kecil. Dia tidak apa namanya? Cara ngomong apa? Tidak imbang. Tidak imbang. Tidak apa ya? Kayak acak gitu loh. Kapitalnya bisa di tengah, bisa campur-campur gitu. Sehingga dalam suatu kita nanti analisis data itu bakal ngerugiin kita. Sebenarnya kalau teman-teman perhatikan data set ini, itu tidak ada sama sekali data yang perlu diubah atau dimanipulasi. Cuman kita akan praktekkan saja agar nanti teman-teman bisa lebih bisa diperhatikan untuk data teman-teman yang lainnya. Kalau kita nggak tahu kan data teman-teman tuh ada nggak sih yang tidak sesuai. Biasanya pada nama. Oke. Pertama teman-teman bisa cari string manipulation. Manipulasi. Nih. Cari string manipulation. Kemudian ini dihubungkan string output, kita hubungkan ke string to date and time. Dipencet, open dulu. Nah, nanti bakal muncul seperti ini teman-teman. Sebagai contoh kita akan ambil produk name yang akan kita jadikan subjek buat kita coba-coba aja. Jadi untuk formulanya, kalian bisa lihat sendiri nih di sini. Pinginnya outputnya apa sih? Nah, untuk misalnya kapitalis. Ini output formatnya gini nanti outputnya bakal jadi kayak gini. Karena kita pingin ubah semuanya jadi apa enaknya? Jadi uppercase aja ya. Kalian bisa cari, biasa di bawah dia. Uppercase. Nah ini. Jadi uppercase itu bakal ngubah semua huruf yang ada di record tersebut menjadi huruf kapital atau huruf besar semua. Kita masukin, kita pencet 2 kali aja. 1, 2. Nah, muncul 2 kali. Habis itu di kolom list, pilih produk name, klik 2 kali. Itu 2. Sip, jadi deh. Sudah sampai sini? Kak, ketinggalan. Bisa diulangin Kak yang itu Kak, yang uppercase-nya tadi Kak. Oke. Tutorial pertama pada ya. Boleh ulang dari cari string manipulation nggak? Oke. Aman, santai. Ini kita hapus aja. Oke, pertama cari di search all notes ini, cari string manipulation. String manipulation. Nih gambarnya R ke F itu. F function string. Sebenarnya string manipulasi ini pakai apa sih? Logikanya matematika atau yang function itu. Dia tergantung nanti function. Ini udah ya. String manipulation udah? Violin ya. Terus input table. Di sini kita hubungkan. Nah, habis itu dipencet open dialog. Akan muncul seperti ini. Udah sama semua? Oke. Selanjutnya. Salah ini. Kalau teman pengen mudah, bisa nih. Change case. Bisa. Langsung dapat tuh. Upper case. Bisa kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya mau nyari alt juga bisa. Cari uppercase, biasa di bawah dia. Nih, uppercase. Dipencet 2 kali. 1, 2. Nah, muncul dia kayak gini. Sampai sini sudah? Uppercase. Cari dulu di function ya. Kolom function. Setelah itu pada kolom list cari product name. Ini dipencet 2 kali. 1, 2. Nah, seperti itu. Sudah? Sudah Kak, tik juga. Oke. Setelah itu
yang bawah ini akan di bawahnya ada nih append column dan ada replace column. Nah, seumpama teman-teman ingin buat kolom baru, jadi kan outputnya ini itu bisa dua. Pertama, teman-teman bisa buat jadi kolom baru, jadi produk name yang lama itu masih ada, atau bisa buat produk name yang lama masih ada dan produk yang kalian sudah buat, yaitu dengan produk name yang isinya hurufnya kapital semua gitu. Nah, biar tidak bingung, kita hapus saja hurufnya. Jadi kita timpa, yang kita timpa apa? File product name, cari product name. Di mana product name? Product name. Oke, nih. Sip, nih. Udah? Replace kolom atau kita timpa kolomnya. Jadi kolomnya akan kehapus isinya, diganti dengan isi yang baru. Habis itu kita apply. Ada yang ketinggalan di sini? Oke, berarti aman ya. Apply. Oke. Habis itu execute. Muncul deh kayak gini. Teman-teman bisa cek di apa namanya itu? Data product name. Nih, hurufnya jadi gede semua. Kak Gil, maaf. Tadi Ya. yang di replace kolomnya itu boleh diulangin nggak, Kak? Oke, boleh. Oke, jadi untuk replace kolom itu di sebelahnya kan ada tuh product name. Apa tuh namanya, pilihan kolom yang mau kita ganti. Nah, teman-teman cari yang product name. Nah, kayak gini. Baru di oke atau di apply terus oke. Sudah? Oke, Kak. Oke. Makasih, Kak. Oke, sama. Ya kan udah aneh. Ada lagi siapa? Silakan. Izin Bang, bagian missing value nih yang Excel reader ini fixed value semua kah di bagian treatment value sama number integernya? Oke, untuk treatmentnya ya. Nah, mungkin sedikit lagi. Jadi untuk string treatment value ini, kalau Excel dia bakal muncul 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 tipe data. Untuk tipe data string, treatmentnya adalah pakai nilai modus atau most frequent value kalau di sini. Kemudian untuk integer itu pakai rounded mean atau rata-rata yang dibulatkan. Kemudian untuk long integer itu kita pakai treatment mean atau rata-rata. Untuk number float kita pakai treatment mean. Untuk date atau tanggal kita pakai treatment next value. Kalau untuk boolean kita pakai treatment mean atau most frequent value juga bisa. Mana ini most frequent value? Terus apply next field seperti itu. Nah, teman-teman, untuk teman-teman yang menggunakan menggunakan Excel, teman-teman tidak perlu menggunakan manipulasi string to date and time. Oke, jadi langsung string manipulasi. Oke, siapa lagi? Siapa itu? Kak, mau nanya tadi, kenapa tadi untuk melakukan string manipulation ini buat apa, Kak? Supaya apa gitu? Oh, supaya kita menyamakan format pada string. Menyamakan format record. Jadi nggak ada tuh yang huruf kapitalnya acak, yang huruf kecilnya itu acak, gitu nggak ada. Oke, thank you. Sama. Kak, ketinggalan bagian number. Number. Numbernya ini pakai yang mana? Number. Kalau number integer itu pakai rounded mean. Kalau nggak ada rounded mean, pakai mean saja bisa. Mean. Terus untuk long integer itu pakai mean. Terus untuk number float itu pakai mean atau biasanya double dia. Number double. Itu pakai mean.
Oke, siap Kak. Oke, udah kan? Oke, selanjutnya ada yang tanya lagi? Cukup ya? Oke, kita balik lagi ke setelah itu strong string manipulation. Udah kita data yang udah kita lakukan hal tersebut, kita lakukan. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya KPI yang pengen fokus atau pengen datanya biasanya berupa data apa namanya itu? Lupa jadinya. Data yang tim series, berarti ada setiap tahun tuh ada datanya. Lalu teman-teman kita bakal pakai ini. Pasti bakal dipakai nih. Yaitu adalah date and time part extractor. Jadi, not date and time part extractor ini itu adalah kita akan mengekstrak data dari date and time menjadi beberapa data yang akan memudahkan kita dalam proses analisis KPI. Seperti itu. Itu adalah data time part extractor. Bisa dicari data and time part extractor. Terus dihubungkan aja dari string manipulation. Sudah? Sudah ya. Selanjutnya di sisi kanan teman-teman bisa lihat date and time part extractor, date and time column. Ini berarti adalah kolom mana yang mau diekstrak. Ingat ya, ingat baik. Jadi ini adalah kolom apa yang mau teman-teman ekstrak atau pengen gali informasinya. Di sini kita pakai date transaction date karena yang bentuknya date itu cuman ini aja, transaction date. Kemudian teman-teman add field. Jadi add field ini adalah output yang teman-teman inginkan atau yang teman-teman pengen ekstrak itu apa sih dari date and time? Add field. Pertama kita dapat ini tahun. Sembarang. Tadi kita ambil tahun ya, ratakan ya. Jadi yang pertama kita ambil adalah tahun. Untuk outputnya kita kasih bahasa Inggris saja udah. Years dari Kinime udah enak saya tuh. Kalau mau pakai bahasa Indonesia bisa. Tahun. Kayak gini boleh. Tapi ya udahlah ya. Year saja sembarang. Oke, kita add field lagi. Jadi informasi tahun ini berguna untuk mencari info. Oh, data company ini itu beli di tahun ini sampai tahun ini. Itu cuma buat KPI teman-teman yang seperti itu. Aku pengen tahu nih KPI berapa sih pengeluaran atau pendapatan tahunan suatu perusahaan. Nah, ini yang dipakai. Karena kalau teman-teman pakai format sebelumnya yang ada data tahun, bulan, tanggal, itu akan outputnya akan rancu atau bahkan outputnya bakal terlalu banyak grafiknya gitu. Kalau misalnya teman-teman pengen cari info yang lebih ringan saja, bisa dilakukan menggunakan format tahun, bulan, tanggal. Tapi teman-teman artinya KPI-nya berubah. Yang awalnya perbandingan itu menjadi tren pendapatan tahunan, itu baru bisa. Jadi bisa ngelihat dari situ. Tahunan itu bakal dia muncul grafiknya lebih rinci gitu. Bakal bulannya ada, tanggalnya ada gitu. Oke. Selanjutnya untuk field kedua kita akan ambil number. Dalam kurung number ini berarti bulan yang diekstrak atau outputnya berupa angka. Kalau bulan Februari berarti bulan 2 gitu. Kita ambil yang on name saja. Bulan, name. Yang outputnya itu adalah huruf atau string. Jadi Februari, Januari, Maret, April, Agustus, kayak gitulah. Selanjutnya kita ambil quarter. Quarter ini biasanya dipakai sama perusahaan tuh buat lihat pendapatan per quarter, biasanya kayak gitu ada. Atau enggak pendapatan per triwulan. Kita ambil per quarter saja. Ini quarter. Oke. Kemudian kita ambil selanjutnya, field selanjutnya adalah day of apa enaknya ya? Kan week, day of year saja. Jangan. Day of month. Karena ini interpretasikan tanggal. Kalau ambil day of year itu akan muncul tanggal, tapi dari
tanggal 1 sampai 365 gitu. Jadi kayak buat setahun. Harinya, dia ngitung harinya. Oke? Setelah itu langsung saja apply and execute. Teng. Jadi deh. Jadi awalnya tadi data teman-teman itu ada 19 kolom menjadi 23 kolom. Sampai sini ada yang tanyakan? Oke, silakan. Ini outputnya nih. Silakan, yang mau tanya tadi, yang angkat tangan. Oke, boleh. Tidak aku ulangin lagi. Jadi, mungkin penjelasan awal ya. Jadi, date and time part extractor itu digunakan ketika kita mempunyai KPI atau punya tujuan untuk mengetahui informasi berdasarkan tahun, bulan, atau tanggal. Atau pada kasus lainnya untuk mengetahui pada quarter atau triwulan. Tapi biasanya quarter yang ada di sini. Oke. Selanjutnya kita bisa pencet note-nya date and time part extractor seperti ini. Jadi untuk date and time column ini menunjukkan kolom mana yang mau kita ekstrak. Di sini yang kita ekstrak itu adalah transaction date. Karena di data kita yang berupa atau tipe datanya berupa date itu cuman transaction date. Oke, sampai sini paham? Oke, selanjutnya teman-teman tambahkan field-nya. Ini add field. Tambahkan, dipencet, terus cari ini. Years untuk menginterpretasikan tahun, month, name untuk menginterpretasikan bulan dalam bentuk nama, dalam apa itu? Wujud nama kayak Januari, Februari gitu. Dan quarter untuk menginterpretasikan quarter per quarternya. Quarter itu kayak per 3 bulan deh. Ya, quarter per 3 bulan ya. Iya, per 3 bulan. Biasanya seperti itu. Quarter ya per 3 bulan, betul. Selanjutnya untuk day of month itu untuk menginterpretasikan tanggal hari dalam bulan. Jadi 1 bulan itu ada berapa hari kayak gitu dia. Sampai sini paham? Siapa? Reza tadi? Oke, sih. Untuk tahap selanjutnya kan kita udah dapet nih data yang udah kita udah kita transformkan masing-masing. Hal itu kita masuk ke kolom filter. Jadi teman-teman, penggunaan kolom filter di sini itu ditujukan untuk memfilter informasi yang teman-teman butuhkan untuk memenuhi KPI. Contoh, teman-teman cuma butuh KPI teman-teman cuma revenue per tahun. Berarti yang dibutuhkan apa? Berarti revenue. Terus apa lagi? Tahun, bulan, tanggal, gitu saja kan. Itu karena KPI-nya adalah untuk mencari revenue per tahunnya, revenue per bulannya, atau revenue per harinya gitu. Teman-teman bisa cari kolom filter. Kolom filter. Ini kolom filter. Nih. Jadi dilakukan untuk memfilter informasi guna memenuhi KPI. Nih. Ini untuk fungsi dari kolom filter. Selanjutnya kita langsung masuk ke praktek penggunaannya. Teman-teman bisa lihat di sisi kanan. Ini adalah kolom apa saja yang teman-teman masukkan. Kita keluarkan dulu semuanya. Nah, teman-teman bisa milih apa yang mau teman masukin.
Oke, yang pertama kita masukin kolom name. Karena ya mungkin kita pengen tahu nih nama perusahaannya apa sih yang paling untung. Lokasi, perlu tidak ya? Sepertinya mungkin kalau teman ingin cari lokasi paling strategis mungkin ya, di mana sih negara dengan perusahaan paling baik di negara mana, di daerah mana gitu. Bisa pakai itu. Industri, ini jenis industrinya kita masukin. Terus jumlah karyawan, bisa kita lihat buat ngelihat statistik jumlah karyawan masing-masing perusahaan atau masing-masing industri. Founded year, tahun berdiri, buat menjadi pembanding bisa, tapi kayak nggak usah deh ya, tahun berdiri ini. Terus revenue ini buat lihat pendapatannya. Profit margin, boleh masukin aja. Transaction ID ini kita nggak perlu lah ya, buat cari informasi, karena ID itu menurutku buat KPI itu biasanya nggak dipakai. Jadi kebutuhannya cuma buat transform atau buat pas pengolahan data aja. Product name, oke kita lihat product name. Terus kategori kita masukin, quantity jumlah masukin, price per unit ini kita butuh, total price butuh, diskon ada juga kemarin yang pakai diskon, final price. Oh gini aja, kita keluarin aja untuk total price per unit kita keluarin, total price per kita keluarin, diskon rate kita keluarin, kita masukin aja langsung final price biar dikit ya. Terus payment method, metode pembayaran, date dulu, date transaction date kita masukin. Ini berarti udah ada berapa nih banyaknya. Selanjutnya adalah payment method, masukin aja. Ini juga boleh kita masukin. Terus masukin years, month, quarter, day of month. Oke. Selesai. Ini yang dikeluarin, ini yang dimasukin. Udah semua? Belum Kak, bentar Kak. Disesuaikan aja, yang dikeluarin, yang mana aja. Tapi balik lagi sembarang kalian ya, kalian butuhnya apa gitu. Yang include-nya bisa tolong di scroll ke bawah lah. Bisa. Bentar ya. Deh. Patokannya sama exclude aja. Keluarin aja yang di exclude ini semua. Udah otomatis include itu isinya itu. Sampai sini sudah? Oke, selanjutnya teman-teman bisa apply and execute. Sehingga outputnya awalnya tadi 23 kolom menjadi 16 kolom. Atau teman-teman mau perbanyak lagi boleh. Perdikit lagi juga boleh. Seperti itu. Jadi kita bisa dapat ya informasi dari sini lebih mudah untuk dianalisis. Oke, silakan. Bang izin, ini untuk tabel industri, produk, kategori itu masih tanda tanya semua ya? Masa tanya? Coba share screen ya. Iya, di bagian string to date masih ada tanda seru. Kita di share screen. Silakan di share screen untuk Eja. String to date type. Eja pakai Kak? Pakai Excel? Ya betul Bang. Kalau pakai Excel itu tidak perlu string to date time karena Excel sudah otomatis membaca data yang berupa date. Jadi hapus aja itu. Siap. Dihapus langsung masuk ke string manipulation. Sudah kan? Oke, aman ya berarti. Nah, udah silakan berhentikan share screen-nya biar. Ada lagi yang tanyakan, teman-teman? Atau udah semua? Oh, siapa lagi tuh? Violin, ya Violin. Kenapa Violin? Kak Gil, saya kok nggak ada
transaction ID. Oh, bisa tolong share screen? Wait. Udah pada anu kah? Absen kah kalian? Belum. Belum, Kak. Belum, Kak. Ya, saya absennya Oh iya, Kak, dipanggil izin. atau absen manual? Panggil biasanya, Kak. Saya kelas A, Kak. Kak. Oh, ya udah nanti lah ya, habisin lah ya, terakhir. Apa ini? Sebentar dulu, Eja. gantian. Violin, silakan. Ini Kak, di kakak ada transaction ID, di saya nggak ada. Transaction ID. Coba di sebelah kanannya. Di scroll. Oh, udah. Coba yang itu sebenarnya ada, cuman terkubur ya paling. Kamu pindahin lagi satu ke situ. Pindahin ke sebelahnya ya. Enggak, yang misalnya year. Year ini kamu geser ke sebelah. Oh, udah nggak jadi. Langsung tuh, year-nya pindahin lagi. Oke. Coba keluar. Oke dulu, oke aja tuh. Oke. Bisa lihat datamu. Balik ke data mana tuh? Data awal, data paling pertama di joiner. Cari transaction ID ada nggak? Itu transaction date itu. Nah, ada berarti ya? Nggak ada Kak. Oh, berarti dari joinernya. Coba dibuka joiner ya, di configure. Oke, ke bawah. Company ID, oke, udah ke bawah lagi. Nah, sebentar. Itu coba di ini nih, di scroll yang bottom input itu, ya, di scroll. Oke, udah. Oke aja sudah. Sekarang coba pencet datamu yang di CSV reader yang bawah. Configure. Oke. Column header, Astro ID. Coba di data company. Yang satunya Kak. Satunya. Exit aja itu. Oke. Di oke aja. Cancel. Oke. Jadi kalau kasusnya kayak punya si Violin, itu biasanya karena kan seharusnya dia tuh datanya ada di data transaction kan. Nah, itu biasanya karena datanya masuk dari row ID. Jadi transaction-nya itu dibaca row ID sama si Kenime. Sehingga ya munculnya row ID. Itu. Tapi itu tidak jadi masalah karena transaction ID ini kita nggak pakai. Dalam artian di sini tuh kita memang nggak pakai transaction ID, jadi nggak masalah. Kecuali transaction ID itu yang menjadi premier key-nya, oke? Apa ya, Violin? Oke Kak, makasih. Sama. Oke, silakan. Ada lagi pertanyaan sebelum aku lanjut? Ini tinggal dikit lagi kita lanjut nih habis ini. Udah ya, cukup ya. Oke, selanjutnya. Setelah kita kolom filter, kita ekspor. Kita ekspor ya. Kita import ya ekspornya bahasanya. Kita cari
pembaca, CSV reader, CSV writer. Nih. Ini ketika kalian ingin outputnya berupa CSV. Kalau pengen outputnya berupa Excel, ya udah Excel writer. Dah. Nah, habis itu teman-teman masukin file yang tadi kita udah buat, file CSV yang udah kita buat jadi hasil ETL. Dicari outputnya di mana mau naruhnya. File D ETL hasil ETL kayak gini. Sudah. Setelah teman-teman sudah masukin filenya yang mau dimasukin tadi, teman-teman ada 2 pilihan, ada 3 file. Ini kita pakai sih. Jadi kalau file ini dia langsung nulis saja, dia kalau gagal langsung apa tuh tampilan gagal, tapi ini sering kali gagal. Kalau di aku sering kali gagal nih. Ketika filenya ada isinya, itu pasti hampir dipastikan dia gagal. Ketika kita pakai fail. Tapi kalau misalnya teman-teman filenya kosong, itu biasanya masih bisa. Nah, biasanya aku pakai override atau append. Jadi kalau append ini dia itu datanya berarti kita tinggal masukin aja, dalam artian apa namanya itu? Datanya bakal data sebelumnya ada sama data yang kita punya ini kita output tuh bakal ada. Nah, kita pakai yang apa yang enaknya ya? Kita lihat dulu yang bisa yang enak dipakai apa nih. Default, ada yang perlu diatur, udah nggak ada sih. Oke, kita pakai yang append saja sih. Override boleh. Dicoba satu-satu lah. Kita coba override ya. Dia bakal gimana outputnya nanti. Kalau execute CSV. Oke. Kita teman buka filenya tadi. Hasil ETL. Override ini ya. Ini kita pakai yang overwriter. Nih. Hasilnya. Oh ya teman-teman. Kalau teman-teman Excel-nya itu udah yang otomatis terpisah, itu berarti dia delimiternya itu ada komanya. Itu is oke, nggak apa-apa. Yang penting bisa terekspor semuanya. Dihitung dari sini. Nah, company seharusnya depannya company ya, company name, industri. Ini berarti udah berhasil di ekspor. Sumpama kita coba yang append. Append. Gimana sih bacanya itu? Nah, kita append-nya, kita apply. Biar langsung buka bisa biasanya. Nggak ada pilihan ya. Udah, kita langsung apply aja, apply. Terus execute. Nah, biasanya nggak bisa kayak gini nah. Nggak bisa dia. Ada yang nggak bisa, ada yang bisa. Itu biasanya tumpang tindih. Makanya kita pakai override saja. Apply and execute. Filenya belum ada ya. Oke. File aja kok gitu. Biar udah tanda dipakai sih. Execute. Tetet. Ini deh. Oh iya, ini belum di execute. Apply and execute. Oke. Udah semuanya? Kalau di apply and execute bisa file apply and execute nggak bisa ya kan? Jadi kita pakai append coba. Kenapa? Ada yang bertanya lagi tuh? Siapa yang bertanya? Kak, ini kalau yang pakai Excel beda ya tampilannya? Tampilannya gimana? Dia ada password to perfect files-nya. Oh, oke. Nah, ini teman-teman kalau misalnya teman-teman pakai append ya, dia bakal ditumpang tindih datanya. Ntar ya, untuk Keja tak selesaikan dulu ini. Kita pakai override saja, langsung apply and execute. Gimana dari Ja? Bisa diulangin? Dari penjelasanmu apa?
Kalau pakai Excel tampilannya beda. Tapi ini sudah saya coba hijau sudah. Oke, udah. Kalau hijau dong apa itu. Beda itu karena kamu Aman ya? apa? CSV Writer atau Excel Writer? Izin Accelerator, Bang. Oh, jangan pakai CSV. Kita ini mau ngubah jadi CSV soalnya. Oh, berarti ini pakai programnya CSV aja? Ya, tapi bisa itu. Jadi kan dari Excel ke CSV bisa. Kamu masukin aja CSV Writer, bisa itu. Oke. Buat teman-teman selanjutnya, jadi kan kita nanti bakal pakai Google Looker ya buat visualisasinya. Sehingga kita butuh output file kita ini harus masuk ke dalam spreadsheet. Nah, teman-teman cari Google Authenticator. Nih, Google Authenticator. Tolong dicari ya. Sudah? Atau ada yang nggak ada notnya? Coba dari semua ya. Selanjutnya, setelah teman-teman sudah dapatkan Google Authenticator, di drag di dalam workflow kita. Habis itu pada authentication type ini masukin yang interaktif. Karena kita ingin spreadsheet-nya itu secara real time berganti gitu. Tidak perlu kita capek-capek di restart gitu loh, di refresh ya. Kita jadi pakai yang interaktif aja. Authentication type interaktif. Terus scope type-nya juga standar aja. Ini udah standar. Terus di add scope tidak ya? Kita pakai add scope. Add scope ini apa ya bahasanya? Scope-nya atau bahasanya lingkungannya. Kita mau ngambil dia tuh lingkungannya bakal gimana? Ditaruh di mana saja bisa outputnya. Nah, kita pertama ambil Google Drive karena nanti Google Sheet ini kita akan masuk ke dalam Drive. Terus kita bakal pakai Google Sheet. Bentuknya ya, jangan read only ya, tapi Google Sheet biasa gini aja. Sudah? Selanjutnya klik login. Nah, dia bakal muncul seperti ini. Ini masukin ya akunnya, akun ITK dan akun lainnya. Aku pernah nyoba akun lainnya malah error biasanya. Susah. Karena udah habis itu continue. Udah nggak ada yang perlu diambil. Kemarin sudah ya. Nanti itu teman-teman bakal muncul apa sih namanya, perizinan. Teman-teman izinkan aja semuanya, izinkan aja. Ini aku soalnya masih tadi aku udah izin tadi sebenarnya, udah buat autentikasi. Oke, masih tadi ini dia. Ini dia bakal muncul kayak gini. Mana tadi? Kalian selesai mana tuh kalian? Bisa kah? Soalnya aku udah izin tadi. Nah kayak gini lah. Localhost. Belum bisa, Bang. Ada verifikasi kodenya. Apa? Dikasih verifikasi kode, suruh tutup ininya tab-nya. Ya, seharusnya bakal gitu nanti. Kalau tadi masih ke oke, lagi ya. Nanti bakal gini. Nah, bakal muncul gini. Sudah, teman-teman? Tadi ulang bisa Setelah kalau itu apply and execute.
sampai warnanya hijau. Dan ini bakal muncul kayak gini nih di bawah. Tapi itu bakal beda-beda, jadi ya biarkan saja. Setelah itu teman-teman pakai cari di Google Sheet. Cari Google Sheet Connector. Nah, itu hubungkan. Nggak usah diapa-apain itu, langsung execute aja. Habis itu Google Sheet Updater. Ini tujuannya biar dia interaktif atau bahasanya langsung real time terperbaruin. Oke, langsung dihubungkan Google Sheet Connector dan Google Sheet Updater. Terus pada kolom filter bisa kita hubungkan ke Google Sheet Updater. Sampai sini sudah? Ada yang Belum Kak, pelan-pelan. Oke, siap-siap. Bagian Google Architecture-nya itu diapain tadi Bang? Udah digituin aja, dikeluarin aja. Habis itu langsung cari note baru, di execute. Ini posisinya masih merah soalnya. Oh, berarti kamu belum terautentikasi tuh. Coba share screen. Sini. Silakan share screen buat aja. Oke, itu tambahin scoop-nya. Scoop-nya ditambahin. Google Sheet sama Google Drive. Add scoop. Nah, itu. Sheet. Oke. Terus lanjut. Ke bawah lagi, ke bawah. Ke bawah. Login. Hujan. Oke, sudah berhasil Bang. Oh, ya udah. Oke, silakan berhenti. Ada yang tanyakan lagi teman-teman? Oke, kalau gitu kita langsung ke selanjutnya. Ya. Google Sheet updater saya masih merah. Sabar, itu belum bisa. Oke. Kan Google Sheet Connector-nya udah tuh. Tinggal di-run aja semuanya, itu nggak usah diapa-apain Google Sheet Connector. Habis itu langsung masuk ke Google Sheet Updater, dipencet, ya kan? Habis itu, pada kolom spreadsheet, masukin spreadsheet yang tadi kita buat. Tadi aku apa ya? Agile ETL 2026. Nih, kita masukin. Terus pada sheet-nya kita masukin, kalau aku data proses atau bisa select first sheet gini aja. First sheet. Ya. Kalau enggak data proses. Pokoknya sheet 1 lah, masukin ke sheet 1 kalian. Sampai sini sudah? Terus masukin Kak. ini. Apa? Select first sheet-nya itu nggak dicentang. Jadi gini. Jadi select first sheet ini itu dicentang ketika teman-teman ingin data ini nanti itu diekspor ke apa namanya? Impor ya. Impor ke ekspor sih. Ya itulah, diimport ke mana namanya? Ya kita masukin data itu, outputnya pengen masuk ke sheet tersebut. Sheet pertama. Kan misalnya kalian punya di Google Spreadsheet itu ada 3 sheet nih. Nah, maka kalau kalian centang sheet first sheet ini, dia bakal otomatis kesimpan di sheet pertama. Gitu. Makanya biasanya kalau aku sih pakai yang sheet. Jadi kita bisa tentukan nih kita masukin kemana.
karena masih cuman 1 sheet, ya udah data proses ini aja yang aku punya gitu. Sudah? Habis itu pengaturannya samakan saja, first setting sama centang open spreadsheet after executing. Habis itu ini samakan aja, soalnya kita pengen semua informasinya ada. Sampai sini sudah. Terus apply and execute. Oke, set, langsung otomatis buka file spreadsheet. Jadi deh. Nah, ini dia. Ada ditanyakan teman-teman? Kak, punya saya yang Google Sheet updaternya di spreadsheet-nya nggak bisa dipencet ya Kak? Apanya? Spreadsheet-nya Kak. Gak bisa dipencet? Apa yang gak bisa dipencet? Ntar Kak saya Coba di anu aja lah, apa namanya? Share screen. Iya Kak. Gak mau dia Kak. Dihubungkan dulu. Itu dihubungkan dulu. Ntar kayak saya coba kayak. Aduh. Ngantuk. Itu Iya, Kak. di mana tadi? Loh, hilang. Kok hilang? Ya. Nah ini. Terus Kak, Bentar, itu kamu execute dulu yang yang konektornya. Itu always centang Allah. Itu always itu pencet lagi yang bawah tuh. Pencet itu dulu. Google Drive Connect. Sebentar loh. Pantes salah. Itu Google Drive Connector itu. Google Sheet Connector. Google Sheet. Oh, Google Sheet. Gak apa-apa. Santai. Google Sheet ya Kak. Ini kayak. Ya. Kok error kayak? Itu always-nya baru discard change-nya. Nah, itu ya udah. Aduh, hilang tuh file itu. Loh. Autentikatornya mana? Terkak. Save change-nya, save change. Oh iya Kak. Itu kamu hapus yang Google Sheet Connector Reader, bukan Google Sheet Reader, Google Sheet Connector. Oh, oke boleh Kak. Ini Kak. Astagfirullahaladzim. Oh, santai. Apa tadi? Cari Google Sheet itu Google Authenticator lu, Google Authenticator lu. Nah, udah login dulu tuh, pastikan dulu scoopnya di add scoop. Drive ya. Nah, terus add scoop sheet. Login. Udah, habis itu di execute, apply and execute. Nah, habis itu baru cari Google Connector. Oke. Connector. Terkak. Mana sih Google Connector ini? Itu tuh Google Sheet Connector tuh. Ini yang warna biru gitu, yang warna hijau biru. Ini ada bawah. Ini bawah lagi, tengah bawah. Itu dia. Ini. Ya. Habis itu Kak? Ya itu dihubungkan, biru ketemu biru, hijau ketemu hijau itu. Lah, oke Kak. Jangan kedeketan itu naruhnya. Udah tuh, hubungkan. Ya Kak. Ini ya Google Sheet sama Google Sheet updater jangan lupa.
Updater. Yang kedua adapter. Enggak, yang ketiga. Google Sheet Connector, hubungkan dulu ke Google Authenticator, ya kan? Itu hubungkan. Set, ya kan? Execute dulu. Itu play itu ada tombol play itu. Nah, itu habis itu masukin Google Sheet Connector. Itu di tengah tuh, di tengah. Konektor. Apa sih namanya? Updater. Itu hapus dulu tuh yang nggak dipakai tuh, ngerusak pemandangan. Ini kayak ya, itu dihubungkan. Set. Habis itu cari tuh di spreadsheet di anu tadi itu di spreadsheet di kanan. Nah, itu dicari. Mana tadi namanya? ETL. Ya. Tuh pencet. Terus cari lagi tuh di sheet. Itu yang missing kalender tuh loh. Nah, di sheet 1. Dah scroll ke bawah. Dicentang itu tar ke bawah, ke atas tuh. Open spreadsheet after execution. Oke, apply and execute. Kok mau ya? Udah mau dia, Kak? Habis itu hubungkan sekarang. Hubungkan not column filter di atas itu, column filter. Ini hubungkan ke spreadsheet. Nah, itu. Save itu. Baru execute. Oke. Udah, ada lagi. Ini Kak, masih ini kan nggak bisa Kak. Masih merah. Coba dibuka. Dah. Coba override. Nah, apply and execute. Filemu coba lihat filemu kebuka nggak itu? Fileku ya? Ya, file Excel-nya jangan sampai kebuka, harus ketutup. Oh, harus tutup Kak? Iya. Oh. Oke Kak. Baru kamu override. Bisa Kak? Nah. Oke Kak, thank you Kak ya. Oke, ada lagi. David, gimana David? Oh, ini teman saya nih. Aman sudah? Aman. Ini aku di bagian CSV writer-nya Kak. Masih merah. Ya Kak, coba di share screen. Bentar. Kelihatan nggak? Ya, kelihatan. Oke. Nah, ini kan di bagian file yang ku buat tuh folder yang awal itu nah. Udah kamu keluarin belum? Foldernya atau ya. Excel? File Excel-nya. Excel-nya udah. Oke, coba pencet lagi configure. Oh. Kan configure. Nah. Oh, dia aku nggak kelihatan soalnya. Screen aja tadi, share screen-nya. Bentar. Sebentar, Dewi tadi. Ditahan. Oke, udah kelihatan kah? Oke, udah. Jadi kan nih fileku nih. Ini ada ya aku buat 3 karena apa sih? Yang pertama nggak bisa kan? Aku buat lagi nggak. Coba chat ya. Chat sudah. Nggak kebaca di sini. Udah pencet belum itu? Pencet file udah. Pencet sudah. Set. Oke. Tuh. Oh, jangan dibuka, di exit aja. Nih exit nih. Foldernya kan. Itu foldernya nggak kebaca lah. Nah, itu kan tadi ada 3 tuh detail tuh. Nih, yang kebaca tuh cuma ada tuh. Cuman ada
yang data biasa yang company sama transaction. Bentar. Nah itu gimana? Tadi tuh Excel atau CSV itu? Ada yang Excel biasa, ada yang CSV juga. Nah, oke. Sekarang coba kamu ganti jadi override di pengaturan itu. Di sini. Terus pilih ulang lagi, coba cari lagi. Download itu detail ya, itu detail. Masih itu ya. Oke. File missing folder. Aku buat ulang lagi. Coba gini nih. Itu udah keluar semua kan filenya? Udah, nggak ada Excel, nggak ada apa gitu. Cuman coba gini aja caranya. Kamu pencet filenya kamu pencet. Oke. Oh, bentar. Open aja dulu, open. Terus? Itu udah kosong ya? Udah kosong. Oke. Terus udah keluar dulu. Oke. Tadi itu CSV writer kan? File udah CSV. Tipenya masih Microsoft Excel worksheet ya. Cuman namanya hasil detail. Oke. Yes. Udah, di close aja dulu. Di browse-nya ya. Alright. Tadi saya gitu Kak, itu buat file baru aja lagi. File baru lagi kah? Ya. Katanya udah. Ya tetap muncul. Nah, udah buat 3 nih. Nggak tahu sudah David. Ya David, nanti kalau ketemu lah. Tapi itu nggak mau sih, Fit. Bentar. Coba buat lagi coba buat. Oke, dari sini ya, dari ya company lah. Ngulang itu, Fit. Nggak bisa sudah itu. Company nih. Jangan dihapus. Kan kamu tadi ngambil dari situ. Ya. Save atau biarin aja. Exit aja. Kan itu belum diapa-apain juga kan. Exit aja. Nah, kamu copy paste. Rename. Nggak usah lah, biarin gitu ya, biarin. Habis itu langsung buka Knime aja, langsung Knime coba. Di browse, dicari file yang tadi. Tuh, ada itu. Ada nih. Di open itu, di open aja. Di open, oke. Udah tuh langsung oke. Oke, terima kasih Kak Agil. Itu dari kolom filter, itu dari kolom filter. Kamu hubungkan ke Google Sheet Updater. Oke. Kebalik no. Nah itu. Nah gitu udah selesai. Di execute lagi. Nah, itu. Oke, ada lagi tadi Dewi Tari. Gimana Dewi Tari? Terima kasih Mas Agil. Minta tolong jelasin yang dari Google Authenticator Kak. Soalnya tadi jaringan saya putus. Oke. Bentar ya. Oke. Jadi pertama dari Google Authenticator ya tadi ya. Oke. Jadi dari Google Authenticator itu nanti ini untuk authentication type-nya itu interaktif. Dan untuk scope of access itu standar, nggak usah di custom, nggak usah aneh ya. Terus untuk baru nanti add scope. Nih di add scope masukin Google Drive sama Google Sheet. Jadi kita add scope-nya 2 kali.
Setelah itu klik login. Sudah? Nah, nanti di login itu akan muncul tampilannya itu muncul email, disuruh milih email, ya kan? Itu pilih email ITK, email kalian. Habis itu ya setujuin aja, izin setujuin. Udah selesai dah. Habis itu balik lagi ke Kenime. Seperti itu. Sudah Dewi Tari? Tadi pakai email ITK ya, Kak? Iya. Jangan pakai email pribadi ya. Biasanya kalau pakai email pribadi error ya. Karena perbedaan tempat data sheet-nya. Sudah? Loading, Kak, sebentar. Ini langsung di select all semua ya, Kak? Iya, select all semua. Habis itu Langsung continue, Kak? Hah? Kalau sudah di select langsung ke continue, Kak? Iya, continue. Sudah? Verifikasi gitu, Pak? Ya, betul sudah. Seperti itu. Habis itu balik ke Kenime lagi. Udah. Kamu cari Google Sheet Connector. Kak, ini di apply execute dulu nggak yang tadi? Ya, apply execute. Bisa. Apply execute dulu. Sudah? Cari yang ini, Google Sheet Connector. Sudah? Udah. Habis itu langsung execute aja. Habis itu cari Google Sheet Updater. Kak, kok yang Google Authentic tadi nggak bisa ke apply ya, Kak? Coba kamu share screen aja dah. Share screen aja. Biar bisa lihat. Kelihatan nggak ya, Kak? Ini, Kak. Udah itu. Kenapa itu? Tadi pas di apply nggak bisa, Kak. Pas sudah login. Coba lihat ke atas. Udah kamu login tuh. Iya. Tapi tadi loading terus itu, Kak. Continue. Udah itu langsung kembali, balik lagi, balik. Anime. Atau apply and execute. Iya, Kak. Terus yang ini Google Sheet. Itu dihubungkan aja, hubungkan sama Google Authenticator. Terus itu execute aja langsung. Habis itu cari Google Sheet Updater. Habis itu hubungkan sama Google Sheet itu konektor. Yang di hijau ketemu hijau. Ya. Habis itu ke kolom filter, di kolom filter dulu, kolom filter. Yang bawah sebelah. Nah itu hubungkan ke Google Sheet Updater. Nggak bisa, Kak. Nggak bisa. Bisa itu, kamu nggak bisa. Ya. Habis itu dipencet itu Google Sheet Updater-nya. Open dialog. Udah.
Habis itu di spreadsheet cari itu di spreadsheet select di spreadsheet. Cari apa tuh ETL tuh ETL. Ini. Oke. Itu pada sheet, ya udah sheet 1 itu udah langsung aja centang open spreadsheet after eksekusi. Yang paling bawah. Ya. Terus oke. Execute itu. Execute. Nah kan, udah kan? Ada yang tanya lagi teman? Nah, sudah cukup ya. Nah oke. Akhirnya absensi dulu ya. Saya mau absensi dulu. Mana nih? Aduh, jaringannya jelek. Kak, sebentar saya belum matiin share screen nih. Oh ya, nggak apa-apa, aman. Itu nanti jadinya dia Excel gitu ya, Kak? Ya, spreadsheet namanya. Oh iya, spreadsheet. Kasih, Kak. Ya, sama. Oh, jaringanku. Oke, aku presensi dulu ya. Oh ya, sama teman-teman, aku minta tolong banget buat teman-teman yang belum mengerjakan penugasan individu baik 1 maupun 2 maupun 3 untuk dikerjakan, dikirim aja. Kalau misalnya nggak bisa lewat komentar ya. Soalnya nanti mau aku nilai seperti itu. Oke. Akan aku panggil ya. Ini kelas B kan. Saya Febrian Aditama. Tidak hadir, Febrian Aditama. Ahmad Alfian. Oh, ini yang tadi ya. Reza Ardian. Oke. Ega Aulia Putri. Hadir, Kak. Oke. Muhammad Bayu Saputra. Hadir. Esther Cindy. Udah keluar ya Esther ya? Esther? Ada kayak? Nggak ada ya? Kak Agil, Ya. tadi apa yang dikerjain, Kak? Oh, bentar. Absen dulu, absen. Oh iya, oke, Astagfirullah. Kak. Maaf, Kak. Nggak apa-apa. Oswit. Mana Oswit ini? Oke. Ratih Dian Malinda. Hadir, Kak. Goe Elizabeth. Hadir, Kak. Salwa Fadia Salsabila. Hadir, Kak. Iva Faramitra Askia. Hadir, Kak. Muhammad Fatur Rahman. Hadir, Kak. Wish Franklin. Hadir, Kak. Syahrul Hidayat. Hadir. Violin, ini yang tadi nih. Violin hadir. David hadir. Laude Hadir, Kak. Izin pakai device-nya Yohan. aman. Murniasi. Hadir. Nggak hadir, bohong. Hadir, Kak. Bohong. Salsabila. Novira. Hadir, Kak. Isnaini. Hadir, Kak. Naufa Nuradiba. Hadir, Kak. Fadil Pradana Syabani. Hadir, Kak. Novita Pratiwi Ramadhani. Hadir, Kak. Ernike Preti. Hadir, Kak. Yohan Putra Effendi. Hadir, Kak. Najwa Putri Salsabila. Hadir, Kak. Rafli hadir nih soalnya. Rifki Hadi. Hadir, Kak. Hadir. Rifki Hadi. Andi Rania. Absyah. Hadir, Kak. Amelia Resiana. Hadir tidak nih? Lia. Muhammad Rizky Taufik. Hadir, Kak. Putri Titis. Hadir, Kak. Oh, hadir. Dewi hadir. Elsa Venetagia. Hadir, Kak. Ahmad Walwildani. Emrian Widayana. Hadir. Rici Zahi. Hadir. Silvana. Hadir, Kak. Oke. Selanjutnya ini penugasan ya. Penugasannya
cuman tugas praktikum aja. Sebentar aku lihat tugasnya apa aja. Aku share screen. Ibu, Bu Wisnu ada Bu Wisnu?